Rodrigo bertekad untuk meraih trofi pertama bersama Real Madrid usai lolos ke final Piala Super Spanyol 2025. Rodrigo berperan penting dalam kemenangan Real Madrid atas Mallorca, membawa tim tersebut ke final Piala Super Spanyol 2025. Dalam pertandingan puncak tersebut, Rodrigo berambisi untuk mempersembahkan trofi pertama bagi El Real di musim ini. Pertandingan antara Los Blancos dan Mallorca berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat, 10 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan menurunkan skuad terbaiknya, Real Madrid langsung tampil menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. Namun demikian, setiap usaha Madrid untuk menjebol gawang lawan selalu digagalkan oleh pertahanan solid Mallorca. Akibatnya, skor tetap imbang tanpa gol hingga babak pertama usai. Real Madrid akhirnya mencetak 3 gol di babak kedua dan menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0. 3 gol tersebut masing-masing dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-63, gol bunuh diri Martin Valgen di menit ke-92, dan gol dari Rodrigo pada menit ke-95. Dengan kemenangan tersebut, Real Madrid berhasil melaju ke babak final Piala Super Spanyol 2025. Di partai puncak, Madrid akan berhadapan dengan Barcelona yang sebelumnya sukses menundukkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 pada hari Kamis, 9 Januari 2025. El Clasico antara El Barca dan El Real dalam laga final Piala Super Spanyol musim ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, pada hari Senin, 13 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Fabrizio Romano, Real Madrid resmi amankan transfer Fati. Bek tengah berusia 18 tahun, Lamine Fati, menjadi subjek spekulasi selama beberapa pekan terakhir, dengan sejumlah klub dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Los Blancos telah mengamankan jasanya dengan membayar biaya sebesar 100 juta euro mendekati klausul pelepasan dalam kontraknya. Fati diharapkan memulai karirnya di tim ketiga Real Madrid dengan rencana untuk naik ke Real Madrid Castilla. Fati sebelumnya telah menunjukkan performa impresif bersama Leganes B di Divisi 5 Spanyol. Valencia sebenarnya sempat mencoba mendekatinya tahun lalu, tetapi Leganes berhasil menahan minat dari Los C pada saat itu. Kini, Real Madrid secara resmi menambahkan Fati ke dalam daftar pemain muda bertalenta mereka. Bek muda ini akan berusaha mencuri perhatian di tim junior dengan tujuan untuk melangkah ke tim utama di masa depan. Jumpa Barcelona di final Piala Super Spanyol, Carlo Ancelotti, Real Madrid bertekad tampil lebih oke. Real Madrid akan bentrok dengan Barcelona pada laga final Piala Super Spanyol 2025. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, menegaskan timnya bertekad tampil lebih oke ketimbang El Barca, demi merengkuh trofi juara. Los Blancos meladeni Mallorca di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 10 Januari 2025, dini hari WIB, pada laga semifinal Piala Super Spanyol. Tampil dengan skuad terbaiknya, Real Madrid tampil percaya diri. Madrid mencatatkan 64,8% penguasaan bola, berbanding 35,2% milik Mallorca. Namun, upaya El Real mencetak gol pada babak pertama selalu kandas di kaki pemain belakang Mallorca. Alhasil, sampai babak pertama berakhir, skor imbang tanpa gol mewarnai duel Real Madrid versus Mallorca. Masuk paruh kedua, Los Blancos masih tampil menekan. Gol yang dinanti pendukung Real Madrid pun tercipta pada menit ke-63, setelah Jude Bellingham mengukir namanya di papan skor. Meski sukses memecah kebuntuan, Madrid masih kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Mallorca. Gol kedua pun baru tercipta pada menit ke-92 berkat gol bunuh diri Martin Valgen. Pada menit ke-95, Rodrigo memperbesar keunggulan Real Madrid setelah memanfaatkan umpan dari Lucas Vázquez. Sampai pertandingan berakhir, skor 3-0 untuk kemenangan Madrid tetap bertahan. Berkat hasil tersebut, Real Madrid melenggang ke final Piala Super Spanyol 2025. Madrid bakal bersua Barcelona pada partai puncak yang sebelumnya berhasil mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 pada Kamis, 9 Januari 2025. Rencananya, duel El Barca versus El Real pada laga final Piala Super Spanyol musim ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah,
Senin, 13 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Arda Güler cetak 2 gol, Real Madrid melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Real Madrid memastikan langkah ke babak 16 besar Copa del Rey usai mengalahkan klub Divisi 4, Club Deportiva Minera, dengan skor telak 5-0 di Stadion Cartagonova, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Striker muda Los Blancos, Arda Güler, menjadi sorotan utama dengan 2 gol spektakulernya dalam pertandingan ini. Federico Valverde membuka keunggulan di menit ke-5 setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Minera. Gelandang Uruguay itu melepaskan tendangan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper tuan rumah, Fran Martinez. Tak butuh waktu lama, Eduardo Camavinga mencetak gol kedua pada menit ke-13 melalui sundulan memanfaatkan umpan matang Fran Garcia. Meski tertinggal 0-2 dalam waktu singkat, Deportiva Minera sempat mengancam lewat tendangan jarak jauh Omar Perdomo yang hampir saja menjebol gawang Madrid setelah kesalahan Diego Aguado. Namun, peluang itu melenceng tipis. Real Madrid terus mendominasi permainan. Arda Güler mencetak gol ketiga di menit ke-28 dan memastikan keunggulan nyaman 3-0 bagi Los Blancos di babak pertama. Pada menit ke-55, Luka Modric mencetak gol keempat Madrid dengan penyelesaian indah ke sudut kanan gawang setelah bekerja sama apik dengan Brahim Diaz. Arda Güler kemudian menutup pesta gol Los Blancos dengan gol keduanya pada menit ke-88. Di La Liga, Real Madrid memimpin klasemen dengan 43 poin, unggul 2 angka dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua. Real Madrid ingin jadikan Xabi Alonso sebagai penerus Carlo Ancelotti. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan ingin menjadikan manajer Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, sebagai penerus Carlo Ancelotti di Santiago Bernabeu. 2 bulan yang lalu, posisi Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid tampak terancam. Namun, sang pelatih berhasil membalikan keadaan dengan membawa Los Blancos ke puncak klasemen La Liga. Meski demikian, pencapaian tersebut tidak mengubah rencana jangka panjang klub terkait posisinya. Madrid tetap mempertimbangkan masa depan Ancelotti dengan hati-hati, terutama jika performa tim menurun di paruh kedua musim. Ancelotti memiliki kontrak hingga 2026, dan jika hasil tim tetap memuaskan, ia kemungkinan besar akan dipertahankan untuk musim depan. Xabi Alonso dilaporkan bersedia menunggu hingga waktunya tiba untuk mengambil alih posisi tersebut. Jika Ancelotti berhasil memenangkan Liga Champions atau La Liga musim ini, ia kemungkinan besar akan menyelesaikan kontraknya. Namun, jika tidak, Alonso diyakini akan menjadi penerusnya di Santiago Bernabeu. Sebagai mantan pelatih tim U19 Madrid, Alonso memiliki hubungan kuat dengan Los Blancos, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum ia kembali ke klub untuk memulai babak baru sebagai pelatih utama. Cara licik Real Madrid, minta Alexander-Arnold tiru langkah Mbappe untuk transfer gratis. Real Madrid dikabarkan telah memberitahu Trent Alexander-Arnold untuk meniru langkah Kylian Mbappe dan terus menolak semua tawaran kontrak dari Liverpool agar dapat pindah secara gratis ke ibu kota Spanyol. Alexander-Arnold dianggap oleh Madrid sebagai salah satu target potensial untuk bergabung dengan klub mereka, mirip dengan strategi yang mereka gunakan sebelumnya dengan bintang-bintang top lainnya, seperti Antonio Rudiger dan David Alaba. Mbappe selama bertahun-tahun sering dikaitkan dengan Real Madrid sebelum akhirnya bergabung dengan Los Blancos setelah membiarkan kontraknya dengan Paris Saint-Germain habis. Langkah ini memungkinkan Mbappe untuk memasuki negosiasi dan akhirnya mencapai kesepakatan dengan Madrid tanpa melibatkan biaya transfer. Madrid dilaporkan telah melakukan kontak awal dengan agen Alexander-Arnold di awal musim ini, mengingat kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada Juni. Respon dari kubu Alexander-Arnold dianggap cukup positif, dan komunikasi antara kedua belah pihak tetap berlanjut hingga saat ini. Madrid sebelumnya telah mengajukan tawaran sebesar 418 miliar rupiah untuk Alexander-Arnold, yang langsung ditolak oleh Liverpool. Namun, Madrid diperkirakan akan kembali dengan tawaran lain untuk bek kanan tersebut pada Januari mendatang.
Meski begitu, kemungkinan besar Alexander-Arnold akan menyelesaikan musim ini bersama Liverpool sebelum memulai petualangan baru di Spanyol pada musim panas mendatang. Sementara itu, Liverpool berada dalam risiko kehilangan salah satu pemain bintang mereka dengan kondisi yang tidak menguntungkan. 2 hari kemudian, Liverpool dilaporkan menawarkan kontrak 5 tahun senilai 1,6 triliun rupiah untuk menjaga Alexander-Arnold dari godaan Madrid. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan baru yang tercapai.